Shalom. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengantar profesi bimbingan dan konseling. Sebelum kita masuk ke profesi BK, kita akan mempelajari beberapa istilah terkait dengan profesi. Profesi sendiri secara etimologi diartikan sebagai pekerjaan. Pekerjaan bagaimana yang dapat dikatakan sebagai profesi? Karena tentunya tidak semua pekerjaan bisa disebut sebagai profesi. Nah, pekerjaan yang dapat dikatakan sebagai profesi yaitu yang pertama, yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, misalnya keterampilan. Lalu, profesi juga merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi. Biasanya meliputi pekerjaan mental dan bukan pekerjaan manual, seperti guru, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Lalu, adanya persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi. Beberapa istilah lain terkait profesi yaitu yang pertama profesional, lalu kedua profesionalisasi, yang ketiga profesionalisme, dan yang keempat profesionalitas. Profesional adalah orang atau tenaga ahli yang menyandang suatu profesi. Nah, guru BK adalah sebuah profesi. Orang yang menjalani pekerjaan atau berprofesi sebagai guru BK disebut sebagai profesional. Lalu profesionalisasi adalah upaya atau proses untuk membuat suatu organisasi atau badan menjadi profesional. Nah, misalnya mahasiswa BK nantinya akan menjadi guru BK. Proses untuk menjadi guru BK ini yang disebut dengan profesionalisasi. Atau lebih spesifik lagi, misalnya setelah selesai jenjang S1, melanjutkan ke pendidikan profesi konselor. Proses inilah disebut juga sebagai profesionalisasi. Lalu profesionalisme. Ini sifat profesional ya. Profesionalisme ini artinya pelaku profesi memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk bekerja secara profesional. Misalnya, ketika menjadi guru BK, ia memiliki hasrat atau dorongan untuk menjadi guru BK yang profesional. Lalu profesionalitas berbicara tentang kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya. Ini seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dimiliki oleh anggota suatu profesi. Syarat-syarat suatu pekerjaan dikatakan sebagai profesi. Di sini ada 6 syarat. Yang pertama, ada standar unjuk kerja yang baku. Yang kedua, ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang baku, serta memiliki standar akademik yang memadai dan bertanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu. Lalu ada organisasi profesi, ada kode etik yang mengatur perilaku etik pelakunya dalam memperlakukan kliennya. Lalu ada imbalan terhadap jasa layanan yang adil dan baku, serta ada pengakuan masyarakat terhadap pekerjaan itu sebagai profesi. Selanjutnya, bimbingan dan konseling sebagai profesi. Bimbingan dan konseling merupakan suatu profesi bantuan. Sebagai profesi yang membantu, artinya harus memiliki landasan ilmu dan teknologi serta wilayah praktek yang jelas. Nah, selain itu juga memiliki keahlian ya dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan pengguna layanan. Lalu yang ketiga, anggotanya dilatih khusus memiliki lisensi dan sertifikat untuk melakukan sebuah layanan yang unik dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tenaga profesional dalam bimbingan dan konseling disebut sebagai konselor. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang berikut
ada organisasi profesi. Nah, dalam bimbingan konseling, organisasi profesi, bimbingan konseling itu bernama Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau yang biasa disingkat APKIN. Nah, berikut sasaran bimbingan dan konseling, yaitu sebagai profesi bantuan ditujukan atau diperuntukkan bagi individu-individu normal yang sedang menjalani proses perkembangan agar mencapai perkembangan optimal, kebahagiaan, dan kemandirian dalam menjalani kehidupannya. Nah, selanjutnya merupakan sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia. Diawali pada tahun, sebelum masuk ke lahirnya BK di Indonesia, perlu diketahui bersama bahwa bimbingan dan konseling bukan produk Indonesia, tetapi munculnya itu dari Amerika Serikat. Dipelopori oleh tokoh besar yang bernama Frank Person melalui gerakan yang terkenal, yaitu gerakan Guidance Movement atau gerakan bimbingan. Awal kelahiran gerakan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi semakin banyaknya veteran perang yang tidak memiliki peran. Oleh karena itu, Frank Person, si tokoh BK ini, berupaya memberi bimbingan vokasional sehingga veteran-veteran tersebut tetap dapat berkarya sesuai dengan kondisi mereka. Selanjutnya, gerakan ini berkembang tidak semata pada bimbingan vokasional, tetapi meluas pada bidang-bidang lainnya yang akhirnya masuk pula dalam pendidikan formal. Lalu bagaimana bimbingan dan konseling bisa masuk di Indonesia? Ini bermula dari studi banding yang dilakukan oleh para petinggi di Indonesia ke Amerika Serikat. Di sana ketika melakukan studi banding itu mereka menemukan bahwa ada bimbingan dan konseling. Nah, kemudian ini dibawa dan diadaptasi di Indonesia. Nah, kehadiran bimbingan dan konseling di Indonesia telah melalui berbagai tahapan panjang. Ini dimulai pada tahun 1960, awal tahun 1960 ya, itu pada tanggal 20-24 Agustus 1960 diadakan konferensi di IKIP Malang untuk memasukkan bimbingan dan konseling ke dalam setting sekolah. Nah, dulunya tidak dikenal bimbingan dan konseling, belum dikenal bimbingan dan konselingnya, masih dikenal dengan sebutan bimbingan dan penyuluhan. Nah, lalu pada tahun 1964, IKIP Malang dan IKIP Bandung mulai mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Pada tahun 1971, ini berdiri proyek perintis sekolah pengembangan PSPP pada 8 IKIP. Nah, melalui proyek ini, bimbingan dan penyuluhan dikembangkan dan berhasil disusun pola dasar rencana dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan. Pada tahun 1975, lahirnya kurikulum 1975 untuk SMA. Nah, di dalamnya memuat pedoman bimbingan dan penyuluhan. Jadi bimbingan dan penyuluhan masuk ke dalam kurikulum itu sejak tahun 1975. Tahun 1978 diselenggarakan Program Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama atau PGSLP dan Program Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas PGSLA. Bimbingan dan penyuluhan di IKIP. Ini setingkat D2 dan D3 ya. Untuk mengisi jabatan guru BP karena sampai saat itu belum ada pengangkatan guru BP. Nah, pengangkatan ini baru diadakan sejak diselenggarakannya PGSLP dan PGSLA. Pada tahun 1989, bimbingan dan konseling secara legal mulai diakui. Ini tertuang dalam SK Menpan nomor 26 tahun 1989.
Di dalam Kepmen tersebut ditetapkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Tetapi pelaksanaan di sekolah masih belum jelas ya. Seperti pemikiran awal untuk mendukung misi sekolah dan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan mereka itu masih belum jelas ya di dalam SK Menpan ini. Lalu tahun 1993 ada munculnya aturan tentang bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Ini dalam SK Menpan nomor 83 tahun 93. Dan pada tahun 95 ini berdasarkan SK Mendikbud nomor 25 tahun 1995, bimbingan dan penyuluhan diganti menjadi bimbingan dan konseling. Nah, hingga kini bimbingan dan konseling masih terus mengalami perubahan ke arah yang lebih mantap atau lebih baik. Dulunya dikenal dengan BK Pola 17+, kini dikenal dengan bimbingan dan konseling komprehensif atau bimbingan dan konseling perkembangan. Nah, demikian pemaparan singkat tentang profesi bimbingan dan konseling. Shalom.